Jadi secara umum tadi disinggung bahwa sebetulnya KPU lebih siap secara teknis 2016. Jadi digabung nih kalau menurut Kang Saan 2017 ditarik sama 2015 ketemu di 2016. Jadi 269 plus 67 daerah. Kenapa kita diantaranya membahas soal Surabaya? Karena Surabaya adalah satu di antara 7 daerah yang pasangannya kurang dari kuota minimal. Mari kita ke Pak Haryadi lagi sebagai warga Surabaya, sebagai pengamat politik dari Universitas Airlangga. Bapak tadi kan disinggung bahwa kalau seperti ini maka call-nya makin tinggi buat siapapun yang ingin bertransaksi. Apa akhirnya akan terjadi kalau tadi Mas Arief bilang masih ada waktu kok buat daftar lagi? Akankah itu terjadi nantinya ada calon untuk melawan Bu Risma? Menurut Bapak? Pertama yang tidak disangkakan oleh banyak orang itu adalah terjadinya pergeseran orientasi partai politik. Dulu ketika undang-undang itu dibuat, itu diasumsikan masing-masing partai politik yang ada di daerah semuanya berhasrat untuk menggapai dan meraih kekuasaan kepala daerah tanpa terkecuali. Karena itu ketika undang-undang itu dibuat, pasalnya bahwa minimal harus ada 2 pasangan calon. Karena sama sekali tidak pernah dibayangkan dan sama sekali tidak pernah disimulasikan seandainya cuma ada 1 pasangan calon. Jadi yang dibayangkan semua partai politik itu ingin menggapai kekuasaan. Tapi rupanya belakangan ada pergeseran. Partai-partai politik itu tidak sekedar ingin menggapai kekuasaan, manakala itu tidak bisa mereka raih, maka setidaknya raihan material itu menjadi penting. Nah itulah yang menyebabkan ada situasi-situasi baru yang tampaknya undang-undang sendiri tidak menyediakan jalan keluar untuk itu. Oleh sebab itu menyikapi situasi semacam ini, teman-teman Asosiasi Ilmu Politik Surabaya sebenarnya awal bulan lalu itu sudah mencoba mendiskusikan hal ini dan ada 2 solusi setidaknya yang mengedepan. Satu, harus dikeluarkan Perpu dan Perpu itu mengacu pada pengalaman regulasi pemilu yang ada di Amerika, di Malaysia, di Filipina dan beberapa negara yang kita pelajari. Itu sebenarnya manakala sampai dengan batas waktu tertentu pendaftaran itu cuman ada 1 pasangan calon, maka sebagai konsekuensi dari prinsip kontestasi yang harus ada pemenang, maka dengan sendirinya pasangan calon yang 1 itu ditetapkan sebagai pemenang. Mestinya itu menjadi jalan keluar kalau misalnya Perpu dikeluarkan. Tapi ada juga alternatif lain. Alternatif lain adalah bagaimana mendorong kepentingan partai-partai politik yang ada di daerah berani memajukan pasangan calon menghadapi incumbent yang begitu perkasa. Dan kami memikirkan di Surabaya ketika itu adalah itu bisa dilakukan dengan meng-create aturan KPU yang menegaskan bahwa untuk pasangan incumbent itu dia baru mundur dari jabatannya itu ketika ada penetapan. Sehingga dalam kasus misalnya di Surabaya, Ibu Risma dan pasangannya Pak Wisnu Sakti Buwana itu dia tidak mundur, dia tidak perlu mundur sampai ada nanti penetapan. Sehingga ketika cuma ada 1 pasangan calon sampai dengan 2017, dia tetap menduduki jabatan itu. Kecuali nanti ada penetapan. Dan ini saya kira alternatif ini akan mendorong partai-partai lain berkepentingan untuk memajukan pasangan. Karena kalau tidak, incumbent akan tetap menduduki jabatannya. Hanya dengan cara semacam itu, mendorong kepentingan partai untuk memajukan pasangannya, maka mereka akan berpikir dan mencoba untuk mendorong orang maju berkompetisi dengan incumbent. Kalau tidak, ya seperti ini gitu. Jadi itu tawaran solusinya Pak Haryadi ya. Terima kasih dari Surabaya sudah bersama-sama dengan kami. Inginnya sih nyambung juga dari Blitar, dari Pacitan, daerah-daerah yang nggak ada calon. Ini menarik Mas Santai. Tadi kan dibilang bahwa harusnya partai politik itu berani ada kaderisasi. Tapi di sisi lain ada juga partai politik yang kadernya berlebih. Seperti Kang Saan. Jadi partai politik itu ada juga loh kader berkualitasnya berlebih sehingga nggak ketampung di partainya, ada di partai lain kemudian. Menurut Kang Saan gimana? Suka tidak suka akhirnya memang partai itu perannya sangat besar. Tadi kita katakan lewat non partai perseorangan itu hampir sulit sekali. Nah, karena itu semua nama-nama muncul kan lewat partai politik. Karena saluran partai politik berarti problemnya ada di partai politik. Kalau partai menyiapkan sudah ada mekanisme tersendiri dan seterusnya akan lebih mudah lagi menurut saya dalam proses rekrutmen ini. Nah ini pembenahannya memang di partai menurut saya.
termasuk tadi sentralisasinya luar biasa. Kita itu sudah melakukan desentralisasi politik, di administratif dan seterusnya, tapi di partai politik belum. Jadi semuanya masih Jakarta yang pegang Jakarta kendali. memutuskan berapa Mas Arief sekarang? 270-an ya Pilkada. 269 itu harus ditentukan tanda tangan oleh DPP. Padahal mungkin orang DPP juga tidak paham mekanisme di sana. Nah ini yang menurut saya harus dipikirkan. Ditambah tadi solusi yang ditawarkan oleh Pak Riyadi juga menarik ya. Selain menurut saya Perpu itu memang ekstrim. Jadi harus ada mungkin peraturan banyak. pemerintah pengganti undang-undang. Pengganti undang-undang itu bisa karena misalnya dilanjutkan Bu Risma supaya tidak PLT. Tapi kan ini belum ada aturannya. Berarti harus ada Perpu. Undang-undang direvisi lama sekali. Atau yang kedua Pak Mendagri pernah menyampaikan dicoba seperti Pilkades itu. Bumbu kosong. Nah, kalau dia kalah dengan bumbu kosong, baru di PLT-kan. Tapi kalau Bu Risma misalnya menang bumbu kosong, beliau yang akan jadi wali kota kembali. Dan itu mendorong partai-partai juga akan maju. Nah, ini yang menurut saya aneh juga situasi kondisinya di mana Surabaya dengan penduduk 2 juta itu kan tidak mungkin tidak ada calon. Cuma persoalannya seperti Bang Muson katakan, ada partai yang motivasinya memang ingin mendukung Bu Risma, tapi ada sebaliknya supaya Bu Risma tidak terpilih dengan dukungan itu. Jadi bisa membeli dukungan untuk supaya tidak terpilih. Gitu. Ini kalau Bang Masinton, PDIP targetnya berapa daerah dari 269? Target PDI itu memenangi di 60%. Itu sebagai sebuah target ya. Dan ada beberapa tadi yang calonnya tunggal ini kan juga di kantong-kantong yang itu dipimpin oleh kader PDI Perjuangan. Jadi ini juga, artinya menampakkan bahwa kita bukan mau ini, PDI Perjuangan jauh lebih siap. Kader-kadernya, sehingga nggak ada penantangnya di tiap daerah. Biasanya pilkada tuh banyaknya sejauh ini PDI Perjuangan, Golkar itu ya yang masih partai-partai nggak ada tua penantang. lah ya. Di Bantul juga pada pilkada sebelumnya juga begitu, nggak ada penantang. Jadi kira-kira nih kalau ternyata partai yang kecil itu akhirnya mau transaksi, PDI Perjuangan mau nggak nyiapin boneka? Ini bukan persoalan boneka. Ini banyak orang nyodorin diri mau jadi boneka loh kalau dibayar. Sebenarnya itu juga menurut kita menjadi tidak fair ya, menutupi celah seperti itu gitu. Ini kan menampakkan yang kata Bung Hanta tadi atau juga teman-teman Surabaya tadi, ketidaksiapan menyiapkan kader-kader dan tidak berani berkontestasi dalam ruang demokrasi tadi, menampilkan gagasan-gagasan alternatif baru. Benar, apa yang dilakukan Kang Saan ini benar. Nah artinya apa? Ketidaksiapan untuk maunya menang saja gitu, nggak pernah mau menampilkan gagasan baru, tapi nggak salah figur juga baru. kali Bang, maksudnya gini, kayak tinju gitu, kelasnya kelas berat, lalu kita tahu bahwa kita masih kelas bulu, masa lawan yang kelas berat, Ya, udah tahu kalah, baru 5 detik udah pingsan 5 Bang. tahun kemarin ngapain dong? Disiapin dong, dilatih untuk menjadi kelas berat. Jangan kelas 3 terus. Jangan-jangan nggak melatih. Nggak melatih. Masih banyak itu yang rebutan. Jangan-jangan nggak melakukan kaderisasi, kan itu Tapi kan. kalau rakyat masih suka gimana Mas Hanta? Jadi kan serba salah. Ya, Kang Saan, ini khusus untuk Kang Saan dan ada juga kan kader-kader partai politik yang kemudian keluar dari induknya lalu berkontestasi dengan menggandeng partai lain. Hubungan sama Pak SBY baik-baik aja kan Kang? Ya alhamdulillah masih baik. Alhamdulillah baiknya, cuma baju beda ya, saya lihat di TV udah nggak ada biru-birunya gitu. Warnanya udah berubah. Kalau sampai, mari berandai-andai, kalau sampai Kang Saan tidak tercapai cita-cita jadi Karawang 1, rencana politik berikutnya apa Kang? Ya kan gini, pertama ketika saya maju di Pilkada Karawang, tentu kan saya sudah kalkulasi semua ya. Saya udah hitung semua termasuk dengan konsekuensi, resiko. Resiko pertama yang saya hadapi kan tentu sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, saya harus mundur dari DPR. Itu masih ada 4 tahun masa jabatan saya di DPR, itu harus saya tinggalkan. Itu yang saya juga kaget loh, saya sampai, wah Kang Saan mengambil resiko itu gitu. Kan gini, selama saya 1 periode di DPR, salah satu tujuan politisi itu kan keberadaannya harus memberikan manfaat buat masyarakat yang diwakili. Selama saya 1 periode di DPR, saya selalu berhadapan dengan tuntutan-tuntutan dari masyarakat. Saya tidak bisa mengeksekusi apa yang menjadi tuntutan masyarakat karena ruang untuk mengartikulasikan berbagai kepentingan di masyarakat itu sangat terbatas di DPR.
Di DPR hanya fungsi legislasi yang itu tidak terkait langsung dengan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, karena saya tinggal di sana, lahir di sana sebagai putra daerah, tentu soal-soal itu sangat terpikir oleh saya. Kok saya sebagai politisi mewakili mereka, saya besar di sana, Asik-asik di saya lahir Jakarta di aja sana, gitu ya. kok asik-asik di Jakarta tidak bisa memenuhi tuntutan itu. Nah, maka setelah saya renungkan, walaupun saya misalnya agak telat mendeklarasikan diri menjadi maju, tapi setelah saya coba pertimbangkan, saya renungkan terkait dengan tuntutan itu tadi, maka kalau memang saya harus memenuhi apa yang menjadi kepentingan masyarakat, saya harus memilih apakah akan tetap di DPR atau saya coba tetap masuk di eksekutif. Dan keterpanggilan saya sebagai putra daerah itulah yang saya putuskan bahwa saya harus maju di eksekutif. Mantap. Nah, itu tadi karena supaya saya tidak sebagai politisi itu dalam bahasa saya kan harus membumi kan. Ini kan rasa keterpanggilan saya, rasa saya memiliki terhadap daerah yang pernah membesarkan saya. Politisi harus membumi. Jadi kalau di DPR tuh nggak membumi ya? Oh iya. Nggak bercanda Kak. Bukan nggak membumi. Bang Mas itu masih di DPR. Karena bukannya nggak membumi ya, itu tadi ruang untuk mengartikulasikan ya, itu sangat terbatas. Mas Arief, soal teknis ya, kita punya waktu yang nggak lama lagi sampai di 9 Desember dengan kondisi-kondisi yang kasuistis tapi kemudian jadi perhatian publik. Apa yang tadi disampaikan Mas Hanta dan juga Pak Haryadi itu jadi salah satu pikiran yang akan dimintakan supaya Presiden melakukan itu? Ada Perpu? KPU sudah berbicara baik dengan pemerintah maupun dengan DPR. Dengan DPR kita bicara dengan seluruh fraksi dan pimpinan DPR. Dengan pemerintah kita biasanya dengan menteri saja, tapi ini dengan presiden dan wakil presiden dan seluruh ketua partai politik. Nah, jadi pembicaraan kita sudah banyak termasuk menyangkut potensi terjadinya pasangan calon kurang dari 2. Maka harapan KPU supaya polemik 8 daerah yang masih kurang dari 2 ini bisa selesai, partai politik melakukan pembicaraan lah sesama partai politik. Ini masih ada 6 hari, gitu ya. Jadi jangan sampai solusi yang dikeluarkan sekarang dalam situasi yang mendesak ini itu hanya solusi jangka pendek. Saya sepakat 2 usulan yang disampaikan oleh Pak Haryadi tadi, tapi harus dipikirkan apakah 2 usulan ini akan punya efek jangka panjang yang bagus. Misalnya soal penetapan PLT kapan. Kemudian yang kedua soal keluarnya Perpu. Kalau memang Perpu mau dikeluarkan, misalnya dengan 1 pasangan calon maka langsung ditetapkan. Saya khawatir periode 5 tahun yang akan datang atau 2017, maka semua akan menyelesaikan dengan cara ini. Udah kita kompromi aja 1 pasangan calon aja. Lalu kemudian itu ditetapkan karena Perpunya isinya begitu gitu loh. Jadi Bang Hanta dan teman-temannya termasuk asosiasi pengajar ilmu politik tadi harus memikirkan solusi yang kita keluarkan ini tidak menimbulkan kejadian-kejadian semacam ini terulang lagi gitu loh. Jadi supaya nanti ke depan juga termasuk penyelesaian terkait dengan dualisme partai politik. Saya pikir itu perlu dipikirkan. Terlalu banyak konsensus di kita. Ya, jangan sampai kejadian mendatang terulang. Jadi berarti kalau di pertandingan misalnya bulu tangkis gitu ya, kalau satu nggak ada kan, ya udah berarti itu yang menang. Kalau dia sendirian gitu misalnya. Tapi kalau Surabaya, apa kabar KMP sama KIH sebenarnya? Dulu kan katanya mau, tapi ternyata kan terbukti begitulah, tidak ada. Di daerah ini KMP nggak ada ya? Nggak ada kan? Itu nggak ada. Nah, Nggak tadinya ada ya? KMP katanya Kang Saan pengen sampai permanen usulan. Ini kan ternyata tidak. Menurut saya gini, kuncinya ada di partai memang. Kalau mau jangka pendek, tapi itu justru yang paling sulit. Itu bagian dari strategi partai. Kalau mau mengusung nama orang, misalnya Tina atau siapa, maju punya figur, kekuatan pertama figur yang menarik. Dia punya kekuatan personal branding, didukung oleh mesin politik yang juga cukup memadai, ditambah dengan strategi politik yang tepat dan canggih, tambah dukungan logistik. Nah, kenapa partai sebenarnya paham itu? Kan masih ada 4,5 bulan. Tidak berani bertarung, kata Pak Masinton tadi. Jadi persoalan menang kalah, memang realistis sih kalau bicara politik. Tapi menjadi sederhana politik kita soal menang kalah. Jadi bukan persoalan itu ada ya, pesan. politik Ya, itu diantaranya. jadi sederhana sekali. Sederhanakan. Tujuannya orientasinya hanya menang. Tapi bagaimana proses politik yang demokratis, yang berkualitas, ada kontestasi gagasan, itu kan kadang
hilang dalam substansi politik kita. Tapi saya ingin dicoba dulu soal Perpu ya. Perpu juga tetap kan harus persetujuan DPR. Iya. Kalau misalnya nanti dibahas, dimasukin ke DPR, ini sudah jalan tiba-tiba DPR tidak setuju, ini kan juga ada persoalan lain. Baik. Nah, memang yang paling penting itu bagaimana sekarang ini sebelum telanjur nih, itu pemerintah, KPU, DPR itu duduk kembali, coba cari jalan keluar supaya mereka konsensus itu harus bersandarkan kepada kekuatan hukum juga. Walaupun sebetulnya kalau dibandingkan dari 269 ada 8 yang nggak penuh kota itu kan cuman berapa persen sih, 10% juga tidak, tapi kan kita prinsipnya ya serentaknya itu. Prinsip serentak, Saya, tanpa pengecualian. Kita pernah undang budayawan Betawi, Baberi Dosa ini bilangnya pil serem katanya. Pilkada serempak bukan karena serem menakutkan, yang mudah-mudahan tidak beneran serem yang artinya menakutkan atau seram arti-artinya. Terakhir Mas Arief. Saya ingin tambahkan, pertama data itu yang sudah kita rekap sampai dengan tadi sore ya, karena malam data akan bergerak terus. Kedua, harus dipahami KPU melakukan verifikasi sebelum mengambil putusan penetapan pasangan calon. Jadi ada juga kemungkinan yang daftar ini nanti tidak memenuhi syarat. Jadi ada kemungkinan. Tapi ada juga kemungkinan yang sekarang masih satu calon atau nggak ada calon, lalu akhirnya ada calon. Mari kita tunggu perkembangannya. Sekali lagi bagi Anda yang daerahnya, jangan-jangan ada juga loh warga yang nggak tahu kalau di daerahnya mau ada pilkada. Saking nggak taunya 269 itu termasuk kampung saya nggak. Rencananya diliburkan oleh Mendagri supaya semua orang pulang kampung memilih, jangan-jangan dipakai buat liburan. Mudah-mudahan juga penggunaan suaranya bisa optimal di setiap kota kabupaten, karena PR-nya juga banyak buat KPU. Setelah ada daftar calon, nanti pasti yang ditanya sama orang di ujung adalah sejauh mana sosialisasi dan sejauh mana orang mau gunakan suaranya. Jangan-jangan serentak tapi orang nggak mau milih buat apa? Cuma di bawah 50%. Dipakai liburan akhir tahun. Itulah kebanyakan liburan akhir tahun. 9 Desember lumayan buat cuti. Terima kasih Mas Arief, Kang Saan, Bang Masinton, Mas Hanta. Bagi 8 daerah di antaranya Blitar, Surabaya, Pacitan, Serang, Bolang Mongondo Timur, Tasikmalaya, dan juga Asahan, Anda silahkan cari calon-calon terbaik dan dorong untuk mendaftar supaya nggak ada masalah karena kurang jumlah calonnya. Ini sekali lagi bukan hal yang dibayangkan oleh DPR saat itu, karena berpikir bahwa kayaknya semua orang bakal bernafsu. Ternyata nggak semua orang juga nafsu kalau tahu bakal kalah. Kita tutup talk aja semalam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa. Makasih banyak Mas Arief.